Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Rizky Maulidia, NIM H1E021068, dari Teknik Industri kelas B. Di video ini saya akan membuat sebuah tutorial membuat engsel pintu. Pada tutorial ini, engsel pintu menggunakan dua part pertama dan part kedua yang kemudian digabungkan. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SolidWorks-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SolidWorks 2018. Kemudian di atas ini terdapat lembaran kosong atau new. Kemudian kita pilih new. Kita pilih part. Kemudian OK. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, yang pertama kita lihat adalah ukuran yang berada di bawah sini. Kita menggunakan ukuran milimeter. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke front plan. Kemudian sketch. Kemudian kita buat persegi panjang, tapi dengan menggunakan line yang terdapat pada sketch. Klik. Kemudian kita buat garisnya. Nah, setelah itu kita klik checklist yang terdapat di tabel pojok kiri. Kemudian kita buat smart dimension yang berada pada sketch. Untuk yang bawah ukurannya 30 mm. Kemudian garis yang samping dengan ukuran 3 mm. Jika sudah terbentuk persegi panjang seperti ini, kita membuat lingkaran dengan circle yang terdapat pada sketch. Kita buat dari titik ini sampai titik bawah. Kemudian kita klik checklist. Kemudian kita masuk ke sketch, kemudian trim entities. Nah, kita bisa pilih power trim atau trim to closest yang paling bawah, tapi saya pilih yang trim to closest. Kemudian kita hapus yang di bagian dalam sini. Ya. Kemudian kita klik checklist. Setelah itu kita buat lingkaran lagi di dalam sini. Kita gunakan circle. Kita buat dengan jari-jari 2 mm. Kemudian kita klik checklist. Selanjutnya kita melakukan sketch fillet yang terdapat pada sketch. Kita ubah ukurannya menjadi 1 mm. Kemudian kita klik titik yang di ujung sini dan titik yang di ujung sini. Kemudian kita klik checklist. Selanjutnya kita masuk ke features di bagian extruded boss atau base. 10 mm ini kita ganti menjadi 80 mm. Kemudian kita klik checklist dan akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita klik yang bagian atas ini. Kita bisa pilih normal to, atau kita juga bisa menggunakan view orientation dengan mengganti ke tampak atas. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke sketch. Kemudian kita buat lingkaran dengan menggunakan circle yang terdapat pada sketch. Nah, saat sudah muncul kotak kuning seperti ini dan muncul garis seperti ini, baru tarik ke bawah. Kemudian kita buat lingkaran di bagian atas ini dan juga lingkaran di bagian bawah. Kemudian kita klik checklist. Kemudian kita ganti ukuran jari-jarinya menjadi 5 mm. Yang bawah juga 5 mm. Kemudian kita klik checklist. Selanjutnya, kita masuk ke smart dimension yang terdapat pada sketch. Kita buat jarak lingkaran dengan garis atas, kita buat menjadi
20 mm. Kita buat jarak lingkaran dengan garis bawah 20 mm juga. Kemudian klik checklist. Selanjutnya kita masuk ke features, extruded cut. Nah, di sini kita ubah ukurannya menjadi 3. Kemudian kita on-kan draft. Kita ubah menjadi 30 degree. Kemudian klik checklist. Dan akan muncul seperti ini. Nah, saat sudah muncul seperti ini, kita putar dan kita klik bagian bawah, kemudian klik normal to, atau jika tidak bisa menggunakan view orientation dan menggunakan tampak bawah atau bottom. Selanjutnya kita ke sketch. Di samping view orientation, di sini ada display style. Kita ubah display style menjadi hidden lines visible. Dan seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita akan membuat sebuah kotak dari line yang terdapat pada sketch. Kita buat di sini dari ujung garis titik putus-putus paling kiri. Kita buat dari titik sini atas, keluar dari kotak. Ukurannya boleh asal dulu. Kita buat kotak seperti ini. Kita juga buat kotak lagi di bawah. Jika sudah, kita langsung masuk ke Smart Dimension-nya. Di sini ukurannya kita ubah menjadi 20. Kemudian jarak antar kotak di sini kita ganti menjadi 20 juga. Kemudian kotak yang bawah kita juga ganti menjadi 20. Jika sudah, kita langsung masuk saja ke bagian features. Kita pilih extruded cut. Kemudian kita geser gambarnya sampai terlihat seperti ini. Kemudian kita dapat menarik panahnya seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan stroke all atau blend tapi keluar dari melewati ini. Kemudian kita klik checklist. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita kembalikan display style-nya menjadi shaded with edge. Kembali seperti awal, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke features, kemudian kita pilih bagian fillet. Kita ubah terlebih dahulu menjadi ukurannya 0,5. Selanjutnya, kita pilih bagian-bagian yang akan di fillet, yaitu di bagian sini, lingkaran kecil dalam, kemudian luar, kemudian ini, kemudian ini juga sama seperti yang tadi, kemudian ini, dan ini. Yep. Ini adalah bagian yang akan kita fillet. Kemudian kita dapat mengklik OK atau checklist. Selanjutnya kita save part pertama ini. Kita save part 1. Save. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan part kedua. Di lembar kosong ini kita klik new part, kemudian OK. Setelah muncul tampilan seperti awal, yang pertama kita harus cek adalah ukurannya. Kita ganti menjadi milimeter. Kemudian kita masuk ke front plan, kita masuk ke sketch. Kita buat persegi panjang seperti tadi, tapi panjangnya ke atas. Dengan menggunakan line yang terdapat di sketch, kita buat dari titik origin sini.
Kita tarik ke atas, kemudian bentuk persegi panjang. Kemudian kita klik checklist, masuk ke Smart Dimension yang terdapat di Sketch. Kita buat ukurannya di sini 80 mm. Kemudian yang garis bawah ini kita ubah menjadi 2 mm, seperti ini. Jika sudah, kita zoom bagian atas ini. Kita buat lingkaran dengan menggunakan circle. Dari titik ini, kita buat melewati sedikit titik ujung kanan. Seperti ini. Kemudian kita klik checklist. Selanjutnya di Sketch, kita pilih trim. Trim di sini kita menggunakan extend entities terlebih dahulu. Kemudian kita klik garis. Ya. Setelah itu, kita masuk ke trim entities untuk menghilangkan garisnya. Kita klik. Kemudian menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian features, ke revolved boss atau base. Kemudian kita klik garis yang paling panjang. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita klik checklist dan tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan part keduanya. Kita save part kedua. Selanjutnya, kita menggabungkan part pertama dengan part kedua. Di lembaran kosong ini, kita pilih yang Make Assembly from Part. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Yang pertama itu kita di tabel sebelah kiri, ada part 1 dan part 2. Kita klik part 1, kemudian kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masukkan part kedua, di Assembly, kita pilih yang Insert Components, dan muncul tabel seperti tadi. Kemudian kita pilih part kedua, sama seperti tadi, kita klik di sini. Kemudian kita insert components lagi untuk mengambil part pertama lagi. Jadi part pertamanya ada 2, part keduanya ada 1. Yang selanjutnya adalah kita putar part pertama 1 ini dengan mengklik kanan. Kemudian nanti akan muncul pilihan, kita pilih yang Move with Thread. Kemudian kita putar 180 derajat. Ya. Setelah itu, kita gabungkan kedua part ini dengan menggunakan matte yang terdapat pada assembly. Kemudian kita klik yang bagian luar ini, dan diklik dengan bagian yang ini satunya lagi. Nah, jadi seperti ini, dia akan bergabung. Kemudian kita klik checklist. Selanjutnya, kita gabungkan part pertama dengan part kedua. Kita klik yang bawah sini. Kemudian jangan lupa untuk mengklik concentric. Kemudian kita klik yang di bagian sini juga. Nah, seperti ini. Kemudian checklist. Part 2 ini masih bisa naik turun. Kita matte lagi. Kita matte, kita pilih bagian ini dan ini. Yep. Setelah itu kita klik checklist. Sudah tidak bisa digerakkan. Kira-kira hasilnya seperti ini, engsel pintu. Selanjutnya kita masuk ke tahap pewarnaan. Di sini di pojok kanan ini, di sebelah kanan terdapat appearances, skenes, dan decals. Kita pilih appearance, kemudian kita pilih
metal. Kita bisa pilih warna yang kita mau. Di sini saya menggunakan warna yang ini. Kemudian arahkan ke engsel tadi, kemudian pilih body. Jangan lupa yang part kedua ini sama seperti tadi, klik, tahan, arahkan ke yang mau kita warna, kemudian klik body. Ini hasil akhir dari engsel pintu. Yang selanjutnya kita lakukan adalah men-save-nya. Kemudian kita save. Jika sudah, seperti ini. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.